Di episode sebelumnya telah diceritakan, setelah Wang Sheng resmi menjadi pembunuh di kota Wuyu, Wang Sheng menawari Qian Wei untuk menjadi asisten pribadinya. Wang Sheng memberikan sebuah benda kepada Qian Wei sebagai bukti kerjasama di antara mereka. Beberapa hari kemudian, terlihat Gao You dan Qian Wei sedang sangat sibuk melayani pelanggan mereka di warung yang barusan mereka buka. Para pelanggan itu percaya bahwa nasi babi rebus yang ada di sana tidak hanya enak, tapi bumbu yang digunakan juga dapat mengaktifkan kekuatan spiritual. Sehingga mereka rela berbondong-bondong untuk membeli nasi babi rebus buatan Wang Sheng. Qian Wei lalu meminta Gao You untuk pergi ke belakang dan mengecek persediaan panci berikutnya, karena stok yang berada di depan sudah hampir habis. Saat berada di dapur, kita diperlihatkan bahwa ternyata Wang Sheng sangat mahir dalam memasak nasi babi rebus. Gao You merasa sangat kagum dengan kemampuan gurunya, karena selain pandai bertarung, ternyata gurunya juga pandai memasak. Gao You lalu menanyakan kepada Wang Sheng bagaimana dia bisa menciptakan menu nasi babi rebus yang sangat enak itu. Wang Sheng lalu menjawab bahwa sebenarnya bukan dia yang menciptakan menu itu, karena di tempat tinggalnya yang dulu ada makanan seperti itu. Dan kebetulan saat melewati tanah seribu bahaya, Wang Sheng menemukan bumbu untuk membuatnya. Wang Sheng lalu mengajak Gao You untuk menutup warungnya karena semuanya sudah terjual habis, meskipun hari belum siang. Wang Sheng lalu berniat untuk membuat sebuah kejutan kepada mereka dengan membuat sebuah menu baru. Namun sayangnya, Qian Wei telah pergi untuk melakukan pekerjaan paruh waktu lainnya. Saat hendak mengambil sumpit, tiba-tiba ada sekelompok preman yang mendatangi mereka dan menangkap Gao You. Wang Sheng dengan sangat cepat berusaha untuk menyelamatkan Gao You. Preman-preman itu ternyata datang untuk meminta resep rahasia nasi babi rebus yang dibuat oleh Wang Sheng. Wang Sheng lalu mengatakan bahwa bisa saja dia memberikan resep itu kepada mereka. Namun akan percuma saja kalau punya resep rahasia tapi tidak mempunyai bumbunya. Wang Sheng mengatakan bahwa bumbu persediaan di warung mereka sudah habis dan mereka harus memetiknya lagi. Wang Sheng lalu meminta mereka agar melepaskan Gao You, sedangkan Wang Sheng akan membawa mereka memetik bumbu-bumbunya. Di tengah perjalanan, para preman itu merasa sangat ketakutan karena ternyata Wang Sheng mengajak mereka untuk masuk ke dalam tanah seribu bahaya. Wang Sheng lalu mengatakan bahwa sesuatu yang tidak biasa pasti berada di tempat yang tidak biasa juga. Jika kalian takut, kembali saja. Saat Wang Sheng melihat tanda silang di sebuah pohon, Wang Sheng lalu berlari meninggalkan mereka dan membuat sebuah keributan, sehingga mengundang monster-monster di sana yang langsung menyerang mereka.
Wang Sheng lalu menyelamatkan salah satu dari preman itu dan mengambil kembali cincinnya. Wang Sheng lalu memanfaatkan tulang-tulang besar yang ada di sana untuk mengalahkan para monster. Wang Sheng lalu mengajak preman itu untuk meninggalkan tanah seribu bahaya. Namun karena sangat ketakutan, ternyata kaki preman itu lemas dan tidak bisa berjalan. Sehingga Wang Sheng harus membantu preman itu. Ketika mereka telah sampai di suatu tempat yang aman, Wang Sheng lalu meminta preman itu untuk melanjutkan perjalanannya sendiri. Sedangkan dia akan menemui Ling Su yang secara kebetulan berada di tempat itu. 鱼烤好了，来尝尝。 Keesokan harinya, preman itu lalu mendatangi bosnya yang ternyata adalah Qin Er, si pemilik restoran Pioxiang. Sementara itu, Wang Sheng kemudian bertemu dengan Gao You di suatu tempat. Wang Sheng lalu mengatakan bahwa selama 2 hari ke depan, kemungkinan kondisinya tidak akan aman. Untuk itu, Wang Sheng meminta Gao You untuk menemukan tempat bersembunyi, karena Wang Sheng khawatir dia tidak akan bisa menjaga Gao You. 师傅， 保护好自己，我不会有事的。 Tidak lama kemudian, datanglah Tuan Lu dan Tang Qiu untuk menemui Wang Sheng. Wang Sheng segera meminta maaf kepada mereka karena telah berkali-kali membuat kerusakan pada rumah mereka. Ternyata kedatangan mereka untuk membicarakan sesuatu dengan Wang Sheng. Mereka berdua lalu mengajak Wang Sheng untuk melakukan sebuah rapat di ruang rahasia yang terdapat di aula pembunuh. Yang mana ruang rahasia itu ternyata dapat menahan serangan master di bawah tingkat 6. Dan bisa digunakan untuk membicarakan suatu hal yang penting karena privasinya akan sangat terjaga. Setelah formasinya diaktifkan, maka ruang rahasia itu hanya akan bisa dibuka dari dalam. Oleh karena itu, Qian Wei juga akan terus berada di dalam ruangan rahasia itu. Namun Qian Wei telah menandatangani perjanjian kerahasiaan, sehingga mereka tidak perlu khawatir. 专业。 Tuan Lu lalu mengatakan kepada Wang Sheng bahwa dia ingin bekerja sama dengan Wang Sheng dalam bisnis babi rebus. Wang Sheng langsung menyetujui tawaran itu karena menurut Wang Sheng, Tuan Lu mempunyai toko yang dapat mendistribusikan makanan itu ke setiap penjuru kota. Wang Sheng juga mengatakan bahwa Tuan Lu adalah orang yang sangat jujur dan dapat dipercaya, sehingga tidak akan rugi untuk menjalin kerjasama dengan Tuan Lu. Wang Sheng lalu menunjukkan sebuah sketsa gambar dan meminta Nona Tang Qiu untuk membantunya membuat senjata seperti di gambar itu. Nona Tang Qiu lalu mengatakan bahwa dia perlu mempelajarinya dengan cermat. Tiba-tiba dalam obrolan mereka, Nona Tang Qiu keceplosan memanggil Wang Sheng dengan nama aslinya. Padahal selama ini Wang Sheng berusaha untuk menutupi identitasnya. Nona Tang Qiu lalu panik dan mengira bahwa mereka akan membunuh Qian Wei. Karena secara tidak langsung, Qian Wei juga telah mengetahui identitas asli Wang Sheng. Wang Sheng lalu mengatakan bahwa Qian Wei adalah temannya. Jadi tidak mungkin Qian Wei akan mengkhianatinya. Perkataan Wang Sheng itu membuat Qian Wei merasa terharu karena ternyata Wang Sheng sangat mempedulikannya. 我是他的朋友。 这个 Sebelum meninggalkan ruangan itu, Tuan Lu berpesan kepada Wang Sheng agar sebaiknya dia menjauhi Qian Wei demi keselamatan hidupnya. 为你的命着想，离蔷薇这个女人远一些。 Qian Wei lalu bertanya kepada Wang Sheng kenapa dia memberikan sketsa senjatanya kepada mereka. Qian Wei beranggapan bahwa apa yang dilakukan oleh Tuan Lu bisa jadi hanya menguji Wang Sheng. Sehingga Qian Wei khawatir kalau Tuan Lu akan berkhianat dan membunuh Wang Sheng.
Wang Sheng lalu menjawab bahwa Tuan Lu memang sudah sejak lama menyelidikinya, sehingga kalau Tuan Lu ingin membunuh Wang Sheng, dia pasti akan melakukannya sejak dulu. Hal itu menunjukkan bahwa Wang Sheng memiliki sesuatu yang diinginkan oleh Tuan Lu. 以后不敢说，但现在还是可以相信他的。 Qian Wei lalu melanjutkan pertanyaannya, apakah kau takut jika aku mengkhianatimu? Wang Sheng lalu menjawab, orang yang sudah tidak peduli dengan hidup dan matinya tidak mungkin akan mengkhianatiku. Karena ternyata sebelumnya Qian Wei telah berniat untuk bunuh diri dengan cara melompat ke sebuah jurang. Namun saat itu tindakannya itu digagalkan oleh Wang Sheng yang sedang dikejar-kejar oleh preman seperti di episode 1. 然是要自杀，幸亏后来我把你留在身边。 Wang Sheng lalu berkata, dalam diri seseorang hanya ada satu kehidupan, dan aku tidak ingin hidup sendiri. Aku masih mempunyai banyak hal penting yang harus kulakukan. Masih ada banyak pemandangan indah yang harus aku lihat. Jadi apapun yang terjadi, aku akan menghadapinya dengan berani. 我没你那么勇敢。 Wang Sheng juga mengatakan bahwa Qian Wei adalah gadis yang baik. Wang Sheng berharap bahwa Qian Wei akan bisa menghadapi hidupnya dengan berani. 如果我的双手沾满了鲜血， 我都会竭尽全力帮你。人生中有很多不得已，我相信你。 Tiba-tiba saja Gao You datang dan menemui Wang Sheng. Gao You lalu meminta Wang Sheng untuk segera bersembunyi karena dia melihat Bos Tu dan Qin Er membawa banyak orang untuk mencari Wang Sheng. Dan benar saja, tak lama kemudian akhirnya mereka datang untuk mencari Wang Sheng. 独狼在这儿，消息不会错。哎呀，一定有没有兴趣跟我老徒？独狼。 Tanpa basa-basi lagi, Bos Tu langsung mengajak Wang Sheng untuk pergi ke suatu tempat. Wang Sheng yang tahu bahwa mereka berada di ranah yang lebih tinggi darinya, dia dengan sangat terpaksa harus mengikuti kemauan Bos Tu. 废话，今天不管你说什么，你都得和我走。既然这样，那走吧，就马上启动法阵，我们可就没法聊了。 匹夫无罪，怀璧其罪。生意一好， Tiba-tiba saja, Qin Er memerintahkan pasukannya untuk menangkap Wang Sheng. Mereka juga menutup pintu aula pembunuh sehingga Wang Sheng tidak bisa melarikan diri. Tiba-tiba, Qian Wei mengumumkan bahwa aula pembunuh telah menerima tugas dari Dulang untuk melucuti senjata orang-orang yang membuat masalah di aula pembunuh. Hal itu membuat para pembunuh di sana segera berbalik dan menyerang Bos Tu dan pasukannya. 你们要干嘛？结单赚钱呢。你这气氛不对呀。打不过他呀！雇主加价，雇主加价喽！你们尽管。师傅，怎么样？都按您雇主前方啦！ Bos Tu yang sedari tadi dipermainkan oleh Wang Sheng, dia sangat marah dan ingin segera membunuh Wang Sheng. Namun tiba-tiba... 竟被你耍得团团转！老子去死吧！你要杀人？
Pangeran Gonggong datang dan menyelamatkan Wang Sheng. 城主大人如此照顾你们，收留你们在无忧城。 Pangeran Gonggong sangat marah kepada Bostu karena Bostu telah melanggar sebuah peraturan di kota Wuyu, yaitu ingin melakukan pembunuhan. Qin Er yang baru tersadar dari pingsannya, dia juga berkata bahwa dia akan membunuh Wang Sheng. Namun Qin Er sangat terkejut bahwa ternyata Pangeran Gonggong berada di hadapannya. 王公公，我知道错了，以后我再…… 再有下次，定不起。 Cukup sekian untuk video kali ini. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di video berikutnya.